Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian sehat semua dan tetap semangat dalam belajar. Jangan lupa berdoa ya. Kali ini kita akan belajar bersama dengan tema Rasul Allah Idolaku. Dengan kompetensi dasar memahami dan menceritakan kisah keteladanan Nabi Daud alaihi salam. Tentunya anak-anak tahu bahwa beriman kepada Rasul merupakan kewajiban yang harus ada pada diri seorang muslim. Sebagai seorang muslim, kita wajib membenarkan semua Rasul dan sifat-sifatnya, kelebihan dan keistimewaan masing-masing. Rasul adalah laki-laki pilihan Allah. Rasul diberi kewajiban untuk menyampaikan risalah dan wahyu yang diterimanya itu kepada manusia. Salah satu dari Rasul Allah adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia adalah teladan umat, uswatun hasanah bagi manusia, dan Rasul terakhir. Dan tentunya kita semua adalah umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tentunya ada Rasul yang lain. Kali ini kita akan belajar dengan kisah teladan Nabi Daud alaihi salam. Nabi Daud adalah salah seorang nabi dari Bani Israel, yaitu dari Sibti Yahuda. Ia merupakan keturunan ke-13 dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Daud hidup pada masa Raja Talut yang beriman dan Raja Jalut yang kafir. Ketika itu terjadi peperangan antara tentara Talut dan tentara Jalut. Tentara Talut dapat mengalahkan Jalut serta bala tentaranya dengan izin Allah. Dan Nabi Daud adalah salah seorang bala tentara Talut yang dapat membunuh Raja Jalut. Suatu ketika sesudah Talut wafat, Nabi Daud diangkat menjadi raja. Allah memberikan kerajaan dan ilmu pengetahuan kepada Nabi Daud. Kemudian Allah mengangkat menjadi rasul dan memberikan karunia yang paling agung, yaitu Kitab Zabur. Ini juga diceritakan dalam Quran surat Al-Isra ayat 55, yang artinya, dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang ada di langit dan di bumi, dan sesungguhnya telah kami lebihkan sebagian nabi-nabi itu atas sebagian yang lain, dan kami berikan Zabur kepada Daud. Quran surat Al-Isra ayat 55. Kitab Zabur adalah mukjizat bagi Nabi Daud. Selain Zabur, keistimewaan Nabi Daud lainnya adalah setiap pagi dan senja gunung-gunung bertasbih mengikuti tasbih Nabi Daud. Ia juga memahami bahasa burung, binatang yang mengikuti tasbih Nabi Daud. Selain itu, kerajaan yang kuat belum pernah sekalipun dapat terkalahkan. Sebaliknya, Nabi Daud selalu mendapat kemenangan dari semua lawannya. Ia menduduki tahta kerajaan selama 40 tahun. Di antara mukjizat Nabi Daud adalah dapat melunakkan besi seperti lilin. Kemudian ia dapat mengubah-ubah bentuk besi itu tanpa memerlukan api atau peralatan apapun. Dari besi itu, ia dapat membuat baju besi yang dikukuhkan dengan tenun. Dari bulatan-bulatan rantai yang saling menjalin secara berkesinambungan.
Jenis baju ini membuat pemakainya lebih bebas bergerak karena tidak kaku seperti baju besi biasa yang dibuat dari besi lembaran. Dan tentunya mukjizat ini disebutkan dalam surat Saba ayat 10-11 dan surat Al-Anbiya ayat 80. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan baju besi sebagai mukjizat kepada Nabi Daud guna melindungi prajurit dari serangan musuh Allah. Nabi Daud adalah seorang nabi yang amat taat kepada Allah, mempunyai kekuatan di dalam beribadah, terutama salat malam, dan berpuasa separuh tahun, yaitu sehari berpuasa, sehari berbuka, berselang-seling, serta banyak beramal soleh. Keberaniannya juga sangat luar biasa. Dia tidak melarikan diri ketika bertemu musuh. Keistimewaan Nabi Daud yang lainnya, ia mempunyai suara yang sangat merdu yang tidak ada bandingannya dari dahulu hingga sekarang. Apabila ia bernyanyi melakukan isi kitab Zabur, maka gunung-gunung dan burung-burung ikut bertasbih bersama Nabi Daud alaihi salam. Dari kisah Nabi Daud kita bisa belajar bahwa ilmu yang kita miliki harus kita gunakan dengan benar. Menjadi pemimpin yang mencintai bawahannya dan selalu menguatkan ibadah kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, materi kali ini selesai. Besok kita lanjut dengan kisah berikutnya. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.